warga pasti pada tahu lagu tersebut. Selama di Kota Baru, saya pilih untuk menginap di homestay. Selain biaya yang jauh lebih murah, namun fasilitas yang didapat nggak kalah loh dengan fasilitas di hotel. Selain itu, saya jadi lebih bisa membaur dengan warga setempat. Selamat datang di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nama Kota Baru yang juga terkenal lewat lagu Paris Barantai dengan liriknya Kota Baru Gunungnya Bamega memiliki arti Kota Baru gunungnya diselimuti awan. Landscape kabupaten yang memiliki gunung, pantai, dan laut ini memang terkenal dengan deretan awannya yang seperti kapas. Jadi peluang ke depannya bagaimana Pak? Dengan adanya homestay dan guest house ini positif ya Pak, akan ramai Pak? Insya Allah positif rame karena pemerintah daerah juga sangat mendukung untuk meningkatkan pariwisata di Kota Baru ini dengan adanya pembangunan tempat-tempat wisata yang baru. Untuk melihat petualangan saya di Kota Baru, saya awali dengan berwisata adventure. Saya akan bertemu dengan seseorang di atas sebuah bukit yang diberi nama Bukit Bapake. Bukit Bapake ini adalah bukit yang berada di bentangan Gunung Bamega, Kota Baru. Selain Bukit Bapake, ada juga Bukit Mamake yang lokasinya berdekatan dan biasa dimanfaatkan wisatawan untuk menikmati keindahan panorama Kota Baru. Halo, Miss Rina. Akhirnya sampai di Bukit Bapake. Suasananya begitu sejuk dan tenang khas pegunungan. Saya pun sudah disambut oleh Teh Lis yang mengajak saya wisata adventure tadi. Ternyata saya mau diajak main para layang. Wah, senang sekaligus ngeri karena ini menjadi pengalaman pertama saya. Wah gila, indah banget Teh. Begitu di udara, rasanya asli seru banget. Melayang-layang sambil menikmati angin dan pemandangan Kota Baru yang cantik dan memukau. Wisata para layang di Kota Baru ini merupakan yang pertama kali di Kalimantan Selatan. Aerosport ini digagas oleh Pemkab Kota Baru melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Baru, Pokdarwis, serta didukung oleh Federasi Olahraga Para Layang untuk mencetak atlet para layang berprestasi hingga menjadi juara dunia. Kok bisa nemu tempat seindah ini nih Teh? Iya nih, yang pertama kali awalnya terbang di Mamake karena memang terlalu rendah. Kita lihat di kanan kayaknya lebih bagus nih, jadi kita coba. Ternyata ya memang asik kan? Asik banget, ini bener-bener indah banget. Kita bener-bener bisa lihat laut. Dan nggak seserem yang dibayangkan. Iya. Nantinya, wisatawan bisa terbang bersama dengan instruktur kelas dunia. Salah satunya ya Teh Lis ini, yang ternyata merupakan Sri Kandi para layang yang pernah hat-trick juara dunia atau 3 gelar juara dunia beruntun di dunia para layang. Dalam mengembangkan pariwisata di Kota Baru ke depannya yang lebih baik, saya menyempatkan untuk berbincang langsung dengan Pak Haji Said Jafar, Bupati Kota Baru. Kita ngobrol-ngobrol di sini, Pak, sambil lihat pemandangan. Indah banget pemandangannya. Pak, sebagai kabupaten atau daerah yang memiliki potensi kekayaan alam, pemulihan budaya masyarakat, dan juga kuliner khas. Nah, Bapak melihat peluang pariwisata di Kota Baru ini seperti apa, Pak? Kabupaten Kota Baru ini sangat potensi sekali
untuk dikembangkan wisata. Seperti pantai yang ada, kemudian juga ada pegunungan. Nah, kemudian saya lihat juga beberapa potensi yang kita lihat hasil produksi dari UMKM kita, masyarakat kita yang ada. Nah, kemudian saya padukan dengan mengembangkan wisata yang ada. Melihat daripada pengembangan wisata ini sangat signifikan, karena juga sekaligus kedepannya mendukung daripada IKN yang ada. Tentunya dibanding 13 kabupaten kota, di Kabupaten Kota Baru inilah yang sangat potensi, karena semua ada. Tentu ke depan saya sudah sampaikan bahwa kalau ingin Kota Baru ini lebih dikenal orang lagi, nanti ke depan insya Allah kita akan mencarikan konsultan untuk pemasarannya, sehingga ini tidak bisa dikelola oleh pemerintah aja, tapi harus nanti kita swastanisasikan, sehingga nanti ini bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Iya benar, nggak cuma Indonesia, bahkan mancanegara juga ya Pak ya. Begitu besar harapan Kota Baru untuk menjadi destinasi wisata yang dapat bersaing dengan daerah-daerah sekitarnya yang lebih terkenal. Dengan kontur alam dan panorama yang indah, ke depan berbagai jenis wisata olahraga juga akan dikembangkan di Kabupaten Kota Baru. Salah satunya adalah golf. Saya beruntung bisa mencoba sedikit olahraga ini. Walaupun baru pertama kalinya, tapi saya sangat enjoy loh. Travelers, di pagi hari yang begitu cerah ini, saya menyempatkan diri melihat langsung aktivitas masyarakat nelayan yang menjadi mayoritas mata pencarian di Kota Baru. Inilah pasar ikan Kemakmuran. Sesampainya di sana, suasana bongkar muat dan jual beli ikan begitu riuh. Kehidupan nelayan dan pasar ikan di pagi hari memang tak terpisahkan. Tampak sebagian pedagang ikan menanti kapal nelayan kembali ke daratan. Ada pula yang selalu semangat memikul atau mendorong gerobak penuh ikan dari mereka yang baru tiba dari melaut sejak malam harinya. Kalau ini apa merah? Tak hanya nelayan, daerah pesisir juga merupakan surga bagi para penderes nira yang menggantungkan hidupnya dari gula aren. Sebagian warga di Kota Baru pun juga menjadi petani aren. Gula aren diproduksi dengan cara yang masih sangat tradisional. Saya sempat menjumpai Pua Bahar yang sehari-harinya menderes nira sekaligus pembuat gula aren. Mata pencaharian lainnya bagi warga yang bukan tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah memproduksi gula aren. Nah, kegiatan ini bisa juga menjadi destinasi wisata bagi Anda travelers yang suka ataupun penasaran dengan aktivitas dari warga lokal. Karena tidak hanya melihat, tapi kita juga bisa ikut dalam proses pembuatan gula aren ini. Nah, saat ini prosesnya adalah setelah nira dikumpulkan dari pohon, setelah itu dimasukkan ke dalam wajan dan kemudian dimasak menggunakan tungku tradisional, dan ini harus diaduk terus-menerus ya Pak selama berjam-jam sampai mau diangkat ini. Sampai mengental seperti ini, sudah mengental. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan beberapa menit. Setelah itu gula aren pun siap untuk dijual. Berkunjung ke Kota Baru rasanya tidak lengkap apabila belum menyambangi salah satu kampung tradisional suku Bajau. Saya senang sekali nih dapat kesempatan pergi ke kampung suku Bajau di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Lebih dari 8.000 jumlah penduduk tinggal di Desa Rampa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Di sini saya melihat berbagai kearifan lokal dan kegiatan yang dilakukan oleh warga suku Bajau sama. Salah satu suku yang paling banyak tersebar di wilayah kepulauan adalah suku Bajau. Nah, beruntung saat ini saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu kampung Bajau yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ternyata ramai dan juga luas banget kampungnya. Saya akan mengajak Anda travelers untuk mengunjungi
dan melihat bagaimana aktivitas sore di Kampung Bajau, Kalimantan Selatan ini. Tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh seorang guide, yaitu Bang Fitri. Ya. Bang, langsung aja yuk ajak saya untuk muter-muter lihat di Kampung Bajau ini. Ayo kita. Langsung aja Bang. Bang, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik dari wisatawan untuk berkunjung di sini? Karena di sini Kota Baru ini beda dengan kabupaten lain ada di Kalimantan Selatan. Kita ada 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Suku Bajau ini cuma ada di Kabupaten Kota Baru. Sehingga merupakan daya tarik sendiri bagi masyarakat luar. Keunikannya mereka ini mempunyai suatu ritual upacara adat selamatan laut yang biasa mereka laksanakan 1 tahun sekali. Uniknya ada kan kepala adat itu namanya Sandro. Sandro itu begitu menancapkan seperti bambu ancak, dikasih air, areal ancak ini semua air itu jadi tawar semua. Mereka pada lompat ke laut untuk mengambil air itu cuma sekian menit. Air itu diharapkan menjadi penawar kesembuhan, kesehatan dan macam-macam bagi mereka. Itu uniknya di sini. Memang suku Bajau itu warganya lebih banyak tinggal di atas laut begini ya? Iya. Mereka aktivitas harian, hari-hari mereka ya hampir mayoritas semuanya lah 100% itu mereka di laut. Ya kalau sore seperti kita lihat tadi ibu-ibu tadi kan mereka aktivitas di depan rumah, anak-anak ramai apa segala. Mungkin seperti itu. Bercengkrama gitu ya. Ya, benar-benar. Menarik banget sih Bang. Iya. Masyarakat suku Bajau memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut dan tinggal di rumah-rumah panggung dengan dinding yang terbuat dari kayu. Begitupun juga dengan lantai rumah penduduk suku Bajau yang seluruhnya terbuat dari bahan papan kayu sehingga kokoh untuk dipijak. Beberapa di antaranya tampak ibu-ibu yang sedang menjemur ikan hasil tangkapan untuk dijadikan ikan asin yang juga siap untuk dijual ke pasar tradisional sekitar. Sungguh pengalaman yang seru bisa singgah di desa ini karena hampir setiap aspek kehidupan masyarakat yang saya temui berhubungan dengan kehidupan laut. Karena tinggal di perairan laut, kegiatan sehari-hari suku Bajau didukung oleh transportasi air berupa perahu. Perahu-perahu biasanya terparkir di pelataran rumah mereka. Selain sebagai alat transportasi, perahu-perahu juga digunakan oleh masyarakat suku Bajau untuk mencari nafkah. Usai memancing ikan di laut, aktivitas warga di Kampung Bajau ramai sekali. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh suku Bajau. Apabila beruntung, Anda bisa juga menjumpai upacara adat suku Bajau sama dengan tradisi yang mereka miliki. Sore hari, sembari berjalan menuju jembatan baru di Kampung Bajau ini, dari kejauhan terdengar lirik suara nyanyian dan musik tradisional masyarakat Bajau. Kesenian suku Bajau merupakan bagian dari warisan yang menjadi salah satu perhatian. Seperti misalnya musik alahai yang merupakan musik tradisional suku Bajau sama di desa Rampa ini. Senandung alahai yang dipopulerkan oleh Muhtar Wangi menggunakan alat musik panting ini biasanya dinyanyikan untuk menemani saat mencari ikan. Inilah yang menjadi suatu hiburan bagi setiap tamu yang berkunjung. Seru sekali pengalaman saya hari ini di Kampung Bajau yang ditutup dengan alunan merdu lagu dan musik tradisional yang merdu. Begitu banyak hal menarik yang tentu saja dapat dikemas menjadi objek wisata yang menarik. Setelah ini, saya akan ajak travelers untuk melihat keindahan wisata pantai yang dimiliki oleh Kota Baru. Sesaat lagi, tetap di Journey Way to Explore. Salah satu daya tarik yang menjadi primadona wisata sekarang adalah panorama pesisir pantai. Ya, Kota Baru memiliki deretan pantai yang membentang dari barat ke timur, menjadikan Kota Baru sebagai destinasi wisata bahari yang patut untuk dikunjungi.
Bahkan tak cukup 1 hari jika ingin mengunjungi seluruh pantai yang ada di kabupaten ini. Menikmati eksotisme alam pesisir di Kota Baru sembari santai dan menikmati angin sepoi yang membuai, suasana makin menyenangkan saat ditemani debur ombak dan musik santai yang membuat tubuh ikut bergoyang kecil. Beberapa kawasan yang masih terjaga menjadikan pantai yang ada di Kota Baru masih asri dan terlindungi, seperti halnya Pantai Gedambaan yang menjadi favorit warga Kota Baru dalam melepas akhir minggu maupun Pantai Teluk Gosong yang juga masih alami dengan gugusan batuan tepi pantainya. Dari pantai hingga ke gunung, begitu banyak pilihan tempat memanjakan mata di Kota Baru ini. Tidak puas mengunjungi gugusan pantainya, saya melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi dataran tinggi yang tidak jauh dari kota. Ekowisata Hutan Meranti Putih menjadi pilihan selanjutnya untuk saya kunjungi. Udara segar langsung terasa ketika saya memasuki kawasan ekowisata yang letaknya hanya memakan waktu kurang dari setengah jam dari pusat Kota Baru ini. Di kawasan ini, saya dimanjakan dengan pemandangan jajaran kayu besar pohon meranti putih yang sudah berumur puluhan tahun. Yang juga menjadi saksi jejak kekayaan industri kayu di Kalimantan Selatan. Selain hutan merantinya yang masih sejuk, ada puncak meranti yang dilengkapi pendopo dan anjungan tempat yang pas untuk bersuah foto dengan latar belakang yang mempesona. Dari pegunungan, lembah, hingga laut, dan kota pun juga terlihat dari lokasi ini. Ternyata seru banget loh perjalanan saya beberapa hari ini di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Beberapa tempat udah saya kunjungin, mulai dari mempelajari budaya masyarakat, wisata adventure, sampai melihat panorama alam, dari perbukitan sampai dengan pantai, dan semuanya indah. Recommended banget buat Anda travelers yang ingin mengunjungi Kota Baru. Semoga saya bisa kembali lagi ke sini, dan Kota Baru sudah menjelma menjadi kota yang lebih keren. Tak terasa, beberapa hari di sini membuat saya selain merasakan keindahan alam dan keramahan warganya, juga memberikan kesan mendalam terhadap kunjungan saya yang pertama kalinya ini. Saya menutup perjalanan saya di tengah riak dan debur ombak pantai di pinggiran Kota Baru dengan syair lagu terkenal karangan Haji Anang Ardiansyah yang selalu akan mengingatkan kita pada bumi Saijaan ini. Berkunjung ke beberapa tempat wisata yang ditawarkan oleh Kabupaten Kota Baru cukup menarik kan, travelers? Satu tujuan dengan banyak ragam pilihan destinasi wisata yang menarik, semuanya ada di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita ke Kota Baru. Metro TV